kalau udah debat gagasan, ini yang kemudian yang bunyinya kedengeran cuma 01 sama 03 doang, 02 kedodoran banget. Iya, kan debat gagasan kan hanya berlaku bagi orang-orang yang punya gagasan. Bullshit persatuan kalau tidak menyatukan antara orang-orang yang bervisi nasionalis dengan orang-orang yang bervisi keagamaan. Itu bullshit. Betul. Karena dua ini kekuatan yang luar biasa. Mas, gue mau nanya. Lu lagi diledek-ledekin orang? Kenapa? Di Twitter, Twitter lah terutama lagi diledekin orang. Denny Eko katanya kan. Sekarang mau gabung sama geng 01 katanya gitu. Siap jadi jurkamnya Anies katanya. Yang ledekin siapa? Ya biasa, tim udaranya 02 tuh yang galak-galak banget tuh, partai sosmed. Iya. Galak-galak banget kan. Semuanya kayaknya makannya tiap hari makan hati macan tuh orang. Galak banget. Ya sesuai sama capresnya kan galak ya. Oh, iya. Jadi mereka tuh katanya Anies itu perilaku pendukung sesuai dengan yang didukung. Jadi mereka galak. Kalau di belakang, kalau di depan ya cemen kan gitu, Pak Prabowo gitu kan. Kalau di debat cemen, di belakang teriak-teriak gitu. Oh iya. Iya, pasti kayak gitu, polanya sama. Enggak, tapi lu gimana katanya diledek-ledekin lu kayak gitu? Jadi kan sebetulnya ledekan itu pasca debat ketiga. Ketiga. Pasca Pak Prabowo menunjukkan ketidakmampuannya di debat. Dan waktu itu orang mengapresiasi Mas Ganjar, juga Pak Anies, gitu kan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menohok. Mas Ganjar dengan paparan yang menjelaskan visinya dia, targetnya dia tentang pertahanan, tentang politik luar negeri. Karena ketidakmampuan ini, maka dia kan mau nyalahin yang lain kan? Kelompok ini mau nyalakan yang lain. Jadi ketika kemudian pasca debat ada Mas Ganjar salaman sama Pak Anies. Sementara Prabowo bilang, saya senior, samperin dong. Pak Prabowo kemudian menghindar. Tapi Mas Ganjar salaman juga sama Pak Prabowo. Tapi setelah itu Pak Prabowo menghindar ya, kesannya gitu ya, dari Anies. Itu kemudian mereka mencari-cari. Wah, ini mau koalisi. Gue bingung bro. Ini pilpres saja belum berlangsung. Kok ngomongin koalisi itu loh. Koalisi itu kemarin ketika belum terjadi pencalonan. Belum daftar KPU. Belum daftar KPU, itu koalisi. Atau nanti setelah putaran pertama. Kalau putaran pertama kemudian ada yang tereliminasi, baru mereka mencari partner koalisi. Kalau sekarang ngapain? Diomelin tukang cetak loh. Udah nyetak pasangan 3 kan di kertas suara kan. Kecuali yang kemarin tuh, ada yang nyetak katanya cuma 2. Iya. Udah nyetak 3 suruh diomelin. Iya, mereka ngakunya berhasil menang akan menang satu putaran. Tapi mereka ngeributin ketika orang bersahabat. Menurut gua Mas Ganjar, Pak Anies sama-sama alumni UGM. Caimin juga dari UGM. Pak Mahfud berdekatan dengan UGM gitu loh. Ini kan mereka punya masa lalu yang samaan. Sama-sama dari kampus yang sama. Cuma Pak Prabowo yang bukan sama Gibran. Entah Gibran kampusnya di mana, Pak Prabowo kan militer. Jadi kalau mereka punya kedekatan emosional, punya kedekatan sejarah, biasa-biasa saja. Sama-sama abang-abangan politik juga semuanya gitu. Orang-orang politik bukan orangnya tiba-tiba entah berantah guru misalnya terus diambil jadi politikus gitu. Itu yang pertama bro. Yang kedua, kalau terjadi komunikasi politik antara timnya Mas Ganjar dengan timnya Pak Anies, masalahnya di mana? Nggak ada masalah kan? Komunikasi politik kok biasa-biasa saja. Iya. Gitu loh. Wong Budiman aja yang diculik, yang teman-temannya diculik sampai sekarang belum balik. Mau kok koalisi sama yang penculik? Bedanya di mana bro? Ini loh. Iya kemarin kan Budiman nge-tweet. Udah lama nih gak nge-tweet mas. Tiba-tiba berapa hari abis debat ketiga itu Prabowo babak belur dia jadi rajin nge-tweet lagi. Tapi nggak pernah balas-balasan sama orang, cuek aja dia jadi nge-tweet sendiri gitu. Iya kayak monolog gitu ya. Iya. Tiba-tiba ini 01 sama 03 itu udah kayak air sama minyak. Nggak bisa harusnya nggak bisa disatukan katanya. Nah ini bukan kaya lagi, ini penculik dan tukang culik.
Yang diculik sama yang penculik bisa nyatu gitu. Iya, ini kan kayak dulu ada istilahnya Stockholm Syndrome ya. Nah, penculik syndrome. Dengan yang diculik itu kemudian timbul jatuh cinta gitu. Yang diculik korban penculikan kemudian merasa tergantung sama yang diculik gitu. Stockholm Syndrome berjamaah lagi. Berjamaah. Nah, tapi kan ada juga yang lain-lain yang dalam tanda kutip tidak mendapat manfaat politik. Ya. Kan sampai sekarang Kamisan masih berjalan di depan istana. Ya. Anak-anak yang belum pulang diculik masih berjalan, masih menjadi bahan tangisan orang tuanya gitu loh. Itu hal yang lain. Nah, sebetulnya gini, Bro. Isu tentang 03 bersatu dengan 01 untuk berkoalisi lah. Sebetulnya adalah mereka-mereka yang lagi mau ngompor-ngomporin politik Pilpres kita ini masuk lagi ke isu agama. Perpecahan gitu ya? Perpecahan, isu agama. Karena gini, kenapa misalnya diledek-ledekin, kadrun nanti ada gambar onta, pelukan sama banteng gitu-gitu ya. Ya kita tahu lah, nggak usah dimunafik atau nggak usah dibohongin, onta itu representasi siapa, banteng representasi siapa. Onta kan representasi dalam tanda kutip ada nuansa agamanya di situ. Nah, kita ini selama Pilpres 2024, isu agama nggak ada lagi. Mereka-mereka yang mainin isu agama atau menunggangi agama kayak Prabowo gitu, kapok. Ya betul. 2 kali kalah. Ya, dari 2014 tuh. 2014, 2019 mereka menunggangi agama, masuk ke masjid-masjid, mimbar-mimbar masjid jadi ajang kampanye. Dan orang-orangnya masih ada di sana. Iya, masih ada di sana. Ada Pak Padli dan lain-lain kan masih di sana. Kapok, pakai agama nih nggak tepat. Ya. Gitu lah. Begitupun Anies ketika 2017 dia menggunakan isu agama untuk naik ke mimbar, ke Pilkada Jakarta. Dia ngelihat, isu agama nggak efektif. Karena isu agama nggak efektif, katakanlah mereka yang menunggangi agama nggak efektif untuk menang Pilpres, maka orang-orang yang biasa menggunakan agama sebagai bahan kampanye nggak gunain lagi. Nah, gitu bagus nih. Bagus dong. Kemajuan. Gua sebagai orang yang sangat anti politisasi agama, seneng, Bro. Bagus lah. Debat gagasan. Tapi memang sekarang repotnya begini, kalau udah debat gagasan, ini yang kemudian yang bunyinya kedengeran cuma 01 sama 03 doang, 02 kedodoran banget. Iya, kan debat gagasan kan hanya berlaku bagi orang-orang yang punya gagasan. Nah, gue heran tapi gini Mas, yang gue lucu ini ringan saja. Itu kan digambarkan dengan onta sama banteng tadi lu bilang. Yang gue heran ini imajinasinya nggak jauh-jauh loh. Kelompok gengnya Pak Prabowo ini kalau nggak goblok, kalau nggak endasmu etik, kalau nggak binatang. Kan kemarin kebun binatang kata Gibran. Sekarang nyebut orang itu dengan binatang sama binatang ketemu. Imajinasinya muternya di situ aja sih. Sebetulnya mereka pengen gini. Ketika kita sudah senang-senang bahwa isu agama tidak lagi menjadi isu utama, isu arus utama dalam Pilpres kali ini. Hoax nggak ada. Kita senang mimbar-mimbar masjid tidak dibawa menjadi mimbar kampanye. Ibadah beragama tidak dirusak oleh politik. Kita senang. Nah, mereka-mereka ini yang mau bangkitkin lagi nih, gerombolan yang tadinya sama gua, anti politisasi agama. Mereka teriak-teriak bela minoritas, anti politisasi agama. Sekarang justru mereka yang menggembar-gemborkan isu lagi itu persatuan Ganjar sama Anies, seolah-olah persatuan antara kaum nasionalis dengan orang-orang yang bawa politisasi agama. Halo. Kalau lo bicara soal track record politisasi agama, Anies cuma sekali, Prabowo berkali-kali, Bro. 2 kali Pilpres. Termasuk ketika mensponsori Anies 2017. Iya. Dia juga menikmati itu. Ketika Prabowo 2019 Prabowo sendirian dong di situ. Agama. Dia menggunakan agama 2014. Pokoknya Prabowo kayak Nabi lah waktu itu. Ya, 2019 juga kayak gitu. Bahkan siapa yang memilih Jokowi hukumnya haram. Apa kayak gitu-gitu. Itu ada Prabowo. Ketika 2017 Anies maju, ada Prabowo di situ. Di situ juga ada Prabowo. Gitu loh. Jadi kalau dilihat ya siapa yang membawa isu ini, patternnya itu dia. Anies kebetulan diuntungkan dari situ.
dari isu agama dia naik sebagai gubernur. Nah, bahwa itu salah ya salah memang. Salah, gue Iya, juga dari jelas, dulu, gue dari dulu memerangi tentang gitu. ini. Iya. Tetapi kalau sekarang Iya. orang lagi tidak lagi membawa isu agama dalam kancah politik, kita apresiasi dong. Iya dong. Jangan malah kita Iya. kipas-kipasin. Kan Kita ini kan sedang menjalankan sarannya atau ininya yang dibilang nasihatnya Pak Jokowi. apa tuh? Pemilu itu gak adu gagasan, jangan drama, drakor. Iya. Adu ide. Nah ini sih kan sedang terjadi 1 dan 3. Iya. Nah 02 kok masih drama-drama aja gitu. Masih bawa-bawa itu aja. Dan yang kedua, ini kan sebetulnya pingin mendistrak ya teman-teman pendukungnya Mas Ganjar. Yang memang gue yakin itu satu narasi sama gue yang dari dulu menentang isu agama. Menentang isu agama masuk dalam politik. Ya. Itu kita sangat menentang. Iya. Nah, mereka tuh pingin mendistrak ini, kemudian mereka mengglorifikasi seolah-olah nanti kita akan bergandengan tangan dengan membawa-bawa isu. Enggak juga, bro. Gua misalnya kemudian terjadi komunikasi politik, ya ini akan komunikasi politik buat bangsa ke depan. Toh selama Pilpres ini kita bersyukur nggak ada lagi isu Contoh agama. misalnya ya, kalau dari sisi anggaplah ini yang mewakili Mas Ganjar dari sisi PDI Perjuangan ya. Soal ideologi. Bu Mega pernah berpasangan sama agamawan, nyapres. Iya, nggak ada isu agama. Nggak ada isu agama. Ya. Bu Mega berpasangan sama Prabowo. Nggak ada isu agama. Iya. Prabowo naik sendiri. Iya. Rame isu agama. Rame isu agama. Prabowo naik sendiri, rame isu agama. Prabowo 2 kali. bantuin Anies. Prabowo bantuin Anies, rame isu agama. Gitu. Terus mereka seolah-olah mencuci tangan bahwa enggak lah mereka nggak terlibat isu agama. Apa ini menistakan sejarah Ya, gitu loh. kalau dan mereka kan sedang seolah ini kalau mau agak serius nih Mas Ya. ya. Ini Fahri Hamzah, Budiman Sujatmiko ini udah kayak dakik-dakik pakai narasi seolah ini 2 ideologi yang nggak mungkin ketemu, air dan minyak. Nah, Nggak itu mungkin ketemu. dia menyalahkan statement dari pendiri NU. Siapa nih? Ya, Khubul Waton minal Oh, iman. iya, gitu. betul. 2 ideologi ini nggak saling bertolak belakang, Iya, bro. iya. Ideologi keislaman dengan ideologi keindonesiaan itu bisa berjalan. Dan ini bukan cuma taraf gagasan, Mas. Iya, Soal fakta sejarah udah terjadi. Udah terjadi. PNI, Masyumi, PNI, NU pernah koalisi, bekerja sama, iya, koalisi. gitu. Nah, yang lebih mirip mungkin dengan kondisi sekarang, misalnya Mega Banteng. Mega Bintang, sorry. Mega Bintang, ya. Bintang itu beberapa 1 dekade sebelum reformasi itu kan kemudian muncul isu Mega Bintang. Ya, ya, itu ya. di mana partai PDI dan partai P3, kelompok Islam dan nasionalis itu kemudian bersatu melawan Orde Baru. Melawan Orde Baru karena diinjak-injak terus kan. Iya, iya, Diinjak iya. terus, bersatu lawan Orde Baru. Ini malah agak mirip begini nih. Iya, jadi orang-orang yang mengibarkan persatuan, bullshit persatuan, kalau tidak menyatukan antara orang-orang yang bervisi nasionalis dengan orang-orang yang bervisi keagamaan, itu bullshit. Betul. Karena 2 ini kekuatan yang luar biasa. Dan di dalam diri satu orang, tidak juga harus terpecah antara gue pingin ke agama gue apa pingin ke bangsa gue. Itu netral biasa saja. Iya, kita nih Muslim, tapi kita juga mencintai Indonesia. Iya. Gitu loh. Iya, biasa saja. Teman-teman di NU udah jelas itu rumusan ideologinya. Mencintai negara adalah bagian dari iman. Bukan cuma NU loh. Iya, betul. Teman-teman Katolik juga punya jargon yang luar biasa. Muhammadiyah juga. 100% Indonesia, 100% Katolik. Betul. Itu kan jargon yang luar biasa. Nah, ketika ini sudah berjalan sekarang dalam Pilpres sekarang, lalu mereka ini mau ngacak-ngacak lagi, mau misah-misahkan lagi. Menurut gua yang paling berbahaya adalah mereka yang selalu membentur-benturkan agama dengan keindonesiaan. Pada dasarnya sih sebetulnya gini lah ya. Tahun 2017 misalnya, yang terjadi adalah narasi politik atau aktivitas politik, aktivitas kampanye itu menjajah ruang-ruang ibadah. Gitu. Itu kita tolak. Sangat. Sampai sekarang. Itu kita tolak. Benci sekali kita tempat ibadah dijadikan kampanye. Tapi pada dasarnya narasi besarnya adalah aktivitas politik, aktivitas kampanye itu jangan sampai mendesak ke ruang-ruang yang harusnya tidak dijadikan kampanye politik. Setuju. Misalnya ketika jadi menteri, ngomong sebagai menteri, kampanye. Nah, itu sama saja itu dengan kampanye di rumah ibadah gitu loh. Iya, atau ketika kemarin bagian susu di sekolah. Ya, misalnya begitu. Gitu loh, Itu anak-anak kecil itu kampanye di tempat Jelas. pendidikan, nggak boleh. Nah, itu sama saja.
Bener. Sama buruknya gitu. Nah, yang gue heran, kok kenapa ya ketika isu agama sudah tidak ada lagi dalam diskursus politik kita 2024, kok ada kelompok ini yang ngakunya ngomong bahwa pertemuan atau katakanlah kerjasama Jokowi sama Prabowo adalah rekonsiliasi nasional. Yap. Justru kelompok ini yang sekarang paling nyinyir adanya komunikasi politik antara Pak Anies dengan Mas Ganjar. Iya. Gitu loh. Padahal komunikasi politik ini biasa saja. Toh mereka juga masih saling bersaing. Gitu Gue ingat dulu itu awal-awal tahun lalu itu yang sering kampanye mereka itu kan Hasan Nasbi lah. Ya. Bahasanya ini Pak Prabowo itu merangkul, bukan memukul. Iya. Sekarang orang lagi saling merangkul mau dipukulin. Iya, sekarang mereka benci banget sama termasuk Hasan Nasbinya juga ikut mukulin orang gitu loh. Sekarang pakai wacana ini kan sebetulnya mereka tuh pemecah belah. Iya. Gitu loh, ketika ada orang mau bersahabat, mau merangkul, saling berangkulan, mereka beranggapan ini political game, ini adalah pertandingan politik, kontestasi politik, tetapi tidak harus bermusuhan. Di belakang panggung kita bisa saling bersahabat. Soal suara kita rebutan. Soal suara kita tetap berkompetisi. Di belakang panggung bersahabat. Bagus ini enggak, bagi mereka ini adalah pertempuran. Ini yang merusak Indonesia. Logika ini sama seperti logika Kadrun pada tahun 2017, 2014, 2019. Sama. Bahwa Pilpres ini adalah hidup mati. Sama kayak mereka ini. Kalau Pak Prabowo kalah, nggak ada yang akan menyembahmu ya Allah gitu misalnya. Gitu. Nah sekarang mungkin wajahnya Neno berganti. Ada orang lain yang nggak pakai jilbab kayak Neno, yang mungkin kategorinya adalah minoritas, tetapi justru dia yang mainkan isu agama kemana-mana, isu agama seolah-olah minoritas gitu loh, menimbulkan kebencian kepada kelompok mayoritas. Ini bahaya menurut gua. Betul. Itu bahaya banget, bro. Itu sama aja politisasi identitas. Neno dengan wajah lain lah. Neno dengan wajah lain. Ini bahaya. Sampai gue denger tuh ada, ya gue nggak tahu ini siapa ya. Gue denger katanya Pak Mahfud kemarin sempat difitnah orang. Iya, difitnah Pak Mahfud yang akan mensyariatisasi. Kita ketawa kalau ngelihat itu orang ngelihat riwayat Pak Mahfud 10 tahun aja belakangan. Itu ketawa denger fitnah kayak begitu sebetulnya. Iya, dan mereka masuk dan akhirnya apa? Mereka menimbulkan gesekan kebencian antar agama. Justru bukan dilakukan oleh kelompok dalam tanda kutip yang selama ini dituduhkan. Tapi mereka ketika orang sudah tidak ada masalah, mereka terus-menerus gembar-gemborkan apinya. Mereka sebetulnya perusak juga. Posisi mereka sama kayak posisi gerombolan-gerombolan para pengasong agama itu, karena mereka juga menggunakan agamanya. Ini kok ada orang gitu yang tidak bisa melihat bahwa pemilu ini bisa berlangsung dengan damai, dengan tenang, tanpa harus saling kontok-kontokan gitu lah. Ya nanti ada yang menang, ada yang kalah, ya sudah. Nggak perlu ada sujud-sujudan gitu ya, menang gitu. Jadi nggak perlu lagi menggunakan kosakata agama dalam konteks politik. Kita tidak perlu mendegradasi atau menurunkan nilai agama dalam yang profan biarkan profan gitu loh. Makanya kalau kita lihat kemarin 1 minggu ini bunyi-bunyian di media ini dari 3 paslon lah. Ini lucu kita. Kenapa? Mas Ganjar ngomong, saya akan menghapuskan, kalau kami terpilih kami akan menghapuskan diskriminasi usia dalam pekerjaan. Misalnya syarat pekerjaan itu maksimal berapa, itu nggak adil. Anies ngikut kan, oke kami juga akan melakukan hal yang sama. Prabowo, ada yang nyindir-nyindir saya, masih itu aja yang dibahas. Dia pintar atau goblok sih? Iya, karena orang udah ngomong ide gitu loh. Iya, makanya Pak Prabowo itu nggak bisa move on dari debat kemarin. Dan masih soal permusuhan sampai sekarang nggak pernah bisa move on. Itu tandanya gini bro, capres itu kan calon-calon pemimpin. Ketika lo dikritik itu biasa saja. Lo bayangin kalau ada capres ketika dikritik dia belum jadi presiden lo, dia baru capres. Ketika dikritik nggak move onnya sampai 2 minggu. Begitu nanti ketika jadi presiden. Iya, tutup kita ini bro, main TV. Bahaya. Iya, karena kan kita nggak bisa. Betul. Ini kan kita memanfaatkan berkah demokrasi. Betul. Pak Jokowi benar kita dukung. MK ngaco kita kritik, ada pelanggaran etik kita kritik, kan gitu. Jadi kita tuh merasa bahwa ini berkah demokrasi. Terima kasih kepada semua yang menjaga berkah demokrasi ini dengan baik. Gitu loh. Nah,
ketika ini hilang, atau katakanlah ketika calon pemimpin kita baperan, Betul. orang-orang yang nggak bisa tahan kritik, bahkan kritik di forum yang resmi debat, Yep. nggak tahan kritik, ini bahaya bagi masa depan Iya kita. dong. Gitu loh. Mungkin besok YouTube kita balik lagi bicara soal kita mampir ke istananya si ini, Ya. mampir ke Pokoknya mengubarkan udah kayak kekayaan. zaman Orba, lu ngomong apa aja boleh kecuali politik. Nah, bahaya kan, bro. Ini ya kita ini kan negara demokrasi. Iya. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, Iya. siapapun capresnya, konsisten itu yang kita pegang adalah undang-undang. Oh iya, Yang benar. kita pegang adalah konstitusi. Ya. Soal rahasia negara misalnya, mau menterinya presidennya Jokowi kek, mau Gus Dur kek, mau Bu Mega kek, mau menterinya Yuwono kek, mau menterinya siapa Prabowo kek, yang namanya rahasia negara itu sama, patokannya itu aja dari dulu. Oh iya. Enggak, misalnya kalau Prabowo berarti rahasia negaranya harus lebih tinggi, harus lebih banyak gitu iya, misalnya. iya. Enggak ada itu. Ya, Nah, ya memang agak membingungkan. Mereka seolah-olah mempersepsikan Prabowo lagi masuk ke ruang interogasi, Iya. kemudian diinterogasi dan dia tidak mau ngomong. dan baper gitu itu. Ini kan lucu, ini debat loh, bukan ruang integrasi. Kalau dia ngelihat debat-debat sebelumnya yang panel-panel pakai panelis juga mengadili sebelum-sebelumnya, itu jauh lebih kejam daripada ini sebetulnya. Ya, makanya gue lihat sih sebetulnya mereka tidak siap dengan gagasan Dan tidak menghormati forum sepenting itu. Ya, Tidak menyiapkan diri. sibuk dengan drama-drama. Ya. Sekarang mulai lagi mengipas-ngipas Isu tentang agama. politik agama, isu agama, padahal sudah tidak ada lagi. Dan bagi gue ini bahaya. Karena apa? Yang berbahaya itu bukan cuma orang yang menggunakan agama sebagai landasan politik, tetapi orang lain yang juga menstigma orang lain seolah-olah mereka benar sendiri, menstigma bahwa ini mereka akan terus melakukan agamaisasi atau katakanlah politisasi agama gitu. Padahal nggak ada fenomenanya saat ini. Itu yang bahaya. Kita punya contoh baik dalam diri Gus Dur kalau menurut gua ya misalnya. Dia itu kan politikus, pemikir dan lain sebagainya. Tapi ketika zaman Orde Baru, dia itu tidak menafikan bahwa latar belakang dia adalah komunitas keislaman. Ya. Komunitas pesantren. Iya. Dengan cara pandang keislaman itu kemudian apa yang dia lakukan adalah memperkuat demokrasi. Benar. Dia ketemu kelompok lain, dia ketemu agama lain, bikin forum demokrasi. Iya, lo bayangin sekarang Bu Atiko itu kan pakai jilbab. Nah, iya. Iya kan? Karena setiap orang berhak menjalankan agama Betul. dan keyakinannya masing-masing. Pakai jilbab, lalu mereka teriak-teriak. Mending mana ibu negara yang pakai jilbab atau yang tidak? Maksudnya merujuk ke selfie. Ini buat gue buruk, bro. Kok sampai segitu Iya, ya? Bu Atiko sering dicela-cela sekarang. Lo bayangin lo, ini kan sebetulnya yang timbul adalah kebencian. Iya. Sorry ya, kelompok ini teriak-teriak minta kebebasan beribadah. Iya. Gitu betul, loh. Iya. Jangan dong SKB 3 menteri harus itu selalu digaung-gaungkan dan gue setuju. Kita harus melindungi kebebasan beribadah semua Tanpa kecuali. orang tanpa kecuali. Iya. Sekarang justru gerombolan ini yang ngata-ngatain Bu Atiko hanya karena Bu Atiko pakai jilbab dan dia menjalankan menurut dia Kacau sekali. ini intuan agama. Iya, bro. Ini bahaya menurut gua. Kalau begini terus bangsa ini berbahaya ke depan. Kelompok ini seolah-olah merasa tertindas, nyala-nyalain kelompok yang lain. Yap. Tetapi juga awalnya kelompok satu katakanlah menghalangi kebebasan beribadah orang lain. Kita harus perangi ini, siapapun yang menghalangi. Kita perangi, kita dorong mereka agar jangan mengganggu kebebasan beragama orang lain. Tapi ketika sekarang fenomenanya justru yang dulu kita lindungi itu sebagian ya nggak semua. Gue yakin sebagian besar mereka juga muak dengan langkah-langkah ini. Betul. Karena sebagian kita ini mencintai persatuan. Iya, betul. Lo bisa berteman sama gue dengan baik dan lo tetap bisa ke gereja. Ya. Gitu loh, gue ke pura, gitu iya, kan. iya. Kita menikmati perbedaan kita dalam perkawanan kita. Inilah berbangsa. Ya. Gitu loh. Setuju. Lo menghormati gue ketika gue ke pura misalnya, Ya. atau ketika gue ke masjid. Oke. Gue hormati lo ketika lo mau ke gereja atau kemana. Bahkan nggak perlu tahu gitu. Nggak Ya, perlu urusan tahu. masing-masing. Iya, gitu. biasa-biasa saja. Lu mau pakai jilbab nggak pakai jilbab urusan lu gitu. Iya, biasa. Nah, ketika ini kemudian menjadi masalah, digaung-gaungkan, menurut gua
cara pandang ini bahaya Ya. bagi masa depan kita berbangsa. Iya dong, Sama iya. seperti cara pandang kelompok mayoritas yang berkata, oh demokrasi ini adalah tergantung suara Kata mayoritas, mayoritas. ya, gitu ya. Karena mayoritas muslim maka kita harus Ikutin maunya muslim kelompok. gitu loh maunya. Keliru, itu keliru. Menurut gue keliru. Ya jelas, keliru. Nggak begitu. Karena apa? Karena identitas kita Iya. itu bukan single identity. Yap. Gua muslim, sekaligus gua laki-laki, Ya. sekaligus gua aktivis media sosial, sekaligus gua pecinta demokrasi. Ya. Kan itu kan identitas gua. Betul. Jadi gua nggak bisa dikategori cuma single identity. Ya, dong. Gua cuma muslim. Ya. Gua pencinta demokrasi. Gua nggak setuju kalau seandainya ada orang yang menggunakan agama karena itu merusak demokrasi. Betul. Gitu loh. Jadi identitas kita kan multiple ya. Nah begitupun kelompok-kelompok yang lain. Ya, ya, Ketika mereka gunakan identitas tunggal dan melihat orang dengan identitas tunggal ya bahaya. Ya, ini udahlah. Ini kita lagi asik-asiknya kampanye tentang Ya, gagasan. ya. Janji politik, bahkan langsung datang ke orang, anak-anak muda didatengin, Mas Ganjar misalnya didatengin anak-anak muda, ayo mau nanya apa ke saya? Pak Mahfud tabrak Prof Tabrak gitu Prof, loh. Iya. nanya apa ke saya? Iya. Prof, katanya begini-begini, Prof nggak melakukan ini, nggak kerja dan lain-lain. Dijawab langsung sama Prof, Iya. dan ditonton oleh ribuan orang. Iya. Langsung tuh. Langsung. Nah itu loh, ayo lomba begitu-begituan, bukan lomba. Oh, mau Iya. ajak perang, Nah ajak sekarang ribut. sebetulnya kan ketakutan mereka bro. Mereka takut ketika ada orang bergandengan tangan, bersahabat, karena mereka hanya menang dengan cara memecah belah. Sama seperti 2014-2019, mereka berharap menang dengan cara memecah belah, sekarang juga mereka berpikirnya begitu. Mereka mau menang dengan cara memecah belah. Karena kalau ada orang bersatu, orang mulai sadar, ini nggak bener nih, masa cawapres dihasilkan dari proses yang melanggar etik berat. Ini nggak bener nih, masa para pejabat kok kelakuannya jadi kayak gini, seolah-olah jadi tim nggak ada sukses. malu-malunya gitu. Ini nggak bener nih kok presiden ikut-ikutan. Ketika ketidakbenaran itu makin kelihatan di publik, mereka khawatir. Iya. Karena apa? Karena semua orang mulai sadar ada yang nggak beres Betul. dengan perilaku penguasa gitu. Orang makin sadar. Tadinya orang pada akhirnya teman-teman yang banyak kok kelas menengah yang tadinya nggak peduli sama ini jadi peduli karena mereka paham ini ada sesuatu yang berbahaya. Ya. Sesuatu yang berbahaya. Salah satu indikasinya adalah apa? Ada tiga pasangan calon di situ. Dua pasangan calon lagi sibuk adu gagasan, yang ini sibuk ayo berantem dong gitu. Iya, itu dia. Dan menurut gua satu-satunya cara membuat bangsa ini ke depan jauh lebih baik, hindari orang yang teriak-teriak ayo berantem itu. Iya. Agar Biarin aja. ya mereka terserahlah sama Jadi kalau kelompoknya anak-anak gitu loh. kan lucunya gini, gue ngeliat lah kayak di Twitter ada orang misalnya satu-satu, oh Pak Ganjar punya ide ini, tapi Pak Anies juga punya ide ini bagus sama, debat lah di situ. Iya, iya, iya. Tiba-tiba ada anak 02 ngikut ngajak berantem dua-duanya mau mecah gitu ya. Iya, iya, iya. Mereka jawabnya simpel, lu nggak diajak bro. Gue ingat dulu kalau nggak salah pemilu 2019 ya. Nanti kalau ada pilpres lagi Prabowo jangan kasih tahu ya. Nah, candaan-candaan itu kan sebetulnya udah terjadi dari 2019. 19. Setelah 14 malah, Mas. Iya, iya. Apa ribet katanya. kalau Ribet, ada. bener. Dan emang capek banget ini. Iya, Pilpres iya, yang ada Prabowo-nya itu ribet banget. Dan itu natural loh dari dulu orang. Dari Besok-besok natural. kalau ada Pilpres jangan dikasih tahu Prabowo. Iya. Banyak banget orang bercandaan kayak gitu. Artinya adalah apa? Itu pengakuan. Itu pengakuan bahwa Jujur. memang tingkat keribetannya tinggi gitu loh. Jadi ya gue sih bersyukur lah. Pilpres kali ini nggak ada isu agama, tetapi yang gue sedihkan Pilpres kali ini diwarnai oleh katakanlah keterlibatan aparat yang makin terang benderang dan itu melanggar undang-undang kita. Sama kesedihannya. Iya. Kesedihan kita sama bahwa dari dulu menggunakan agama, sekarang kesedihan kita adalah mobilisasi aparat yang seolah-olah mau memenangkan anaknya presiden. Dan itu lebih buruk sebetulnya karena aparat itu punya peralatan, punya senjata. Kita itu punya ide, gagasan, adu dengan gagasan. Gitu. Benar, mereka punya peralatan, punya kekuasaan, punya uang, punya segala macam kan. Mereka bisa memberi. Tapi nggak bisa naik-naik suaranya. Gitu. Nah itu dia, makanya panik kan. Jadinya mereka lebih suka memecah belah sekarang untuk kelompok-kelompoknya gitu ya. Dan Lagi, gitulah. gimana? Ya udah, Kita cukup lah. ketemu lagi, diskusi lagi untuk minggu Ngopi depan lah. ya. Jangan Pilpres jangan berantem, ngopi gitu banyak.